وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Pertanyaan berikutnya, atau ngeri. Ada korban mutilasi, ini orang ngawur. Dan baru ketemu salah satu dari potongan tubuhnya, apakah itu nanti juga dimandikan, dikafani, dan disolatkan? Jika memang itu masih bisa dikafani, solatkan, ya disolatkan. Ya, kemudian dikuburkan. Ketemu lagi, ya diulangi lagi seperti itu. Nah, tapi bagusnya, ya kan, bagusnya. Karena ini biasanya ada kepentingan ini ya, otopsi ya. Itu bagusnya ketika ketemu satu bagian, itu diformalin dulu, diawetin dulu, dicari yang lain dulu, sampai kemudian bisa digabungkan satu sama lain. Ketika sudah bisa, diotopsi, dicek-cek, ya dipotong sebelah mana, kemudian ini sidik jari siapa, atau kepalanya mana, sampai kemudian utuh, baru kemudian diserahkan ke keluarga untuk disolati, dikafani, dan dimandikan, atau kemudian dikuburkan. Itu yang paling baik. Tapi dalam kasus bencana alam, gitu kan, itu atau mungkin kecelakaan, itu kadang itu nggak ketemu berhari-hari, pas ditarik itu atau diambil itu putus gitu loh. Nah kalau kayak gitu tuh nggak usah disolati, nggak usah disolati, maaf, nggak usah dimandikan, karena dimandikan tuh tambah apa istilahnya, ajur gitu loh. Kayak COVID kemarin gitu kan, itu juga dikafaninya ya dimasukkan ke dalam plastik itu gitu, agar nggak menyebar penyakitnya. Jadi setiap kondisi beda-beda. Artinya kalau kembali ke pertanyaan ini, ya kalau bisa itu dikumpulkan dulu, begitu ketemu tangannya diformalin, ketemu kakinya formalin supaya tidak busuk. Di beberapa instansi atau rumah sakit tertentu, mereka punya freezer. Jadi ketemu apanya taruh freezer, taruh freezer, taruh freezer. Benar-benar dingin. Jadi ya kayak kita kalau masukin daging itu loh. Daging itu kalau di freezer itu 6 bulan aman. Nah, maka ini begitu ketemu, masukkan freezer, begitu udah banyak bagian tubuh yang ketemu, baru dirangkai. Dan ini perbuatan yang tercela sekali ya dalam agama ya, sampai memutilasi orang. Jangankan memutilasi, membunuh aja nggak boleh gitu. Ya, di dalam hadis dikatakan sibabul muslim fusuk. Kamu mencaci maki seorang muslim itu adalah dosa kefasikan, dosa besar. Bahwa kita luhu kufrun, dan kamu bunuh orang muslim, itu dosanya dosa kekufuran, walaupun tidak menyebabkan kafir ya. Tapi dosanya dosa besar banget, selevel kekufuran. Maka kita harus hati-hati. Dalam ayat dikatakan, "Faman qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidina fiha abada." Siapa yang berani membunuh orang iman dengan sengaja, maka balasannya adalah masuk neraka kekal di dalamnya. Ya, jadi ini bukan perkara yang biasa, ini perkara yang luar biasa. Ya, apalagi sampai dimutilasi segala macam, ini tambah parah. Yang terbaru itu nggak cuma dimutilasi, di Jogja itu setelah dimutilasi dia direbus itu, nggak tahu mau diapain, mau dimakan apa gimana, mau direbus. Jadi ya parah sekali lah gitu kan. Jadi sekarang tuh orang tuh udah perbuatannya tuh udah melampaui batas banget. Wallahu taala alam.